anggota Waru 2 yang kami hormati. Mohon izin nih Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sudah sampai pada modul sampai titik 4, namun kita ingin membahas yang diskusi visi itu 1.3, ya kan? Nah, ini nanti Bu Enda akan belajar bagaimana cara membuat visi pribadi, ya, dan yang mana visi dan benda itu nanti bisa untuk refleksi pembelajaran dalam membuat visi sekolah. Atau biasanya kalau siswa mendengarkan ini kan otomatis siswa itu semangat seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendidik. Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Enda Kecapisan SPD. Yang kami hormati pula, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik Bapak Ibu, sesuai yang tadi disampaikan oleh Bu Angga ini, kegiatan kita hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelumnya saya mau tanya begini pada teman-teman dan yang ada di sini tentang visi. Nah, apa sih visi? Bu Selin, visi apa Bu Selin? Visi. Ya, mungkin masih rahasia. Jadi visi itu harapan, ya, atau cita-cita, keinginan atau impian, ya, atau bisa dikatakan sebagai representasi kita di masa depan. Jadi Bapak Ibu dulu kan punya cita-cita, nggih? Kalau cita-citanya Pak Andun dulu apa Pak? Atlet. Kecil. Atlet. Jadi atlet. Iya. Sesuai ya dengan postur. Iya. Kalau Bu Ayu cita-citanya apa Bu? Iya, waktu kecil. Oh, atau setelah lulus SMA atau setelah apa? Setelah jadi chef. Berarti cita-citanya macam-macam ya. Kalau cita-citanya Pak Arif saya tahu Bu, tidak usah ditanya. Katanya setelah menikah, ya sebelum umur 40 harus punya anak 5 dan belum tercapai. Nah ini apa? Menarik ya, belum tercapai. Apakah cita-cita atau visi itu harus tercapai? Tentu jawabannya tidak bisa tercapai, bisa juga tidak. Tapi karena visi itu kita itu mengupayakan dengan tekad, punya niat, keyakinan agar visi kita dapat tercapai, ya. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit, visi adalah harapan, cita-cita, keinginan dan impian tentang murid-murid kita di masa mendatang. Karena ini adalah hubungannya dengan visi seorang guru. Kemudian dengan adanya visi kita jadi fokus pada tujuan. Kalau kita tidak punya visi berarti seperti ngambang gitu. Terus selain visi juga ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu langkah nyata dalam mewujudkan visi. Kalau Bapak Ibu punya visi tapi tidak ada prakarsa atau langkah nyata, berarti sia-sia, ya. Cuma angan-angan saja. Mimpi. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya untuk visi dari sekolah kita. Ini saya mau tanya sebelum ditampilkan, kira-kira Bu Ika hafal atau tidak dengan visi sekolah kita? Belum hafal. Ya sama, ya. Apalagi membuat. Kalau membuat, mungkin kalau saya pribadi ya belum pernah membuat selama 14 tahun di sini. Ya, mungkin visinya dari Pak Kulit
atau yang membuat kurikulum? Kalau saya sejujurnya belum pernah dan belum bisa. Kemudian visi sekolah kita adalah beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Nah, visi atau kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini dalam membuat kalimat visi biasanya dihubungkan dengan dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila di sekolah kita sepertinya Bapak Ibu guru kemarin baru pelatihan dan lain-lain yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka pasti tahu. Ya, kalau di dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6, tuh kan cepat banget. Langsung ya. Baru fresh ya di hotel lagi pelatihannya. Kalau yang pertama apa tuh? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Harus sambil nyanyi. Ya, berkebinekaan global. Terus apa lagi? Gotong royong. Apalagi Ibu? Mandiri. Terus kreatif. Apa? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Betul ya? Betul, sepertinya betul. Saya juga belajar dulu. Jadi tahu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang di layar itu ada visi sekolah beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudi luhur. Apakah sudah ada ya dalam sudah masuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila? Masuk banget. Mungkin Pak Urip mau menjelaskan yang masuknya sebelah mana, gitu, Pak? Oh, Pak Urip. Ya. Orang petani. Cek. Ya. Terima kasih Bu Enda selaku CGT. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya hormati Bu Anggreni selaku pengajar praktek, Bu Enda selaku CGP dan teman-teman guru SD Negeri Petalongan 02. Tadi disebutkan guru hebat ya, memang guru-guru di sini hebat semua. Salah satu indikatornya terbukti pada hari ini, meskipun hujan dalam kondisi libur tetap berangkat, itu hebat karena sebelumnya kita sudah membuat suatu kesepakatan. Jadi bukan di dalam menciptakan atau membuat visi sekolah kita yang sudah berumur puluhan tahun, dan saya tidak tahu perkembangannya sekarang. Ternyata pendidikan itu begitu dinamis, apalagi sekarang sudah ada kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum tersebut salah satu tujuan akhirnya adalah terciptanya pelajar yang nantinya akan seperti profil pelajar Pancasila. Nah, harapan dari kurikulum tersebut di dalam pembelajaran di sekolah itu acuannya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tujuan akhirnya nanti membuat siswa hidup bahagia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Nah, terkait dengan visi sekolah kita, kalau kita hubungkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, kemarin yang Mas baru saja diklat pasti masih anut ya lagunya, tahu lah ya gimana Mas. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Nah, itu. Itu dari dimensi pertama saja kita sudah kelihatan ya, kelihatan beriman, bertakwa. Itu satu dimensi. Berakhlak mulia itu dicerminkan dalam berbudi luhur. Kemudian cerdas itu ada dimensi berpikir, bernalar kritis. Kemudian terampil, ini masuknya yang mana ini kalau terampil? Mungkin penciptaan visi sekolah itu kan tidak harus mencakup dari 6 dimensi, tetapi kita pilih dimensi mana yang perlu kita kuatkan dengan merujuk kepada
hasil rapot pendidikan kita kemarin. Jadi penguatannya itu nanti kita lihat flashback dari hasil rapot pendidikan, kemudian kita jadikan tujuan sekolah yang utama itu berpedoman pada hasil rapot pendidikan mana yang akan kita kuatkan. Contoh, kalau kemarin hasil rapot pendidikan kita itu yang masih perlu penanganan, yang masih perlu pembenahan itu di numerasinya, maka di dalam visi sekolah itu kita cantumkan. Nah, karena cita-cita tadi disebutkan, cita-cita itu adalah apa tadi? Iya, harapan siswa di masa yang akan datang, maka seyogianya visi itu kita revisi. Beriman itu siapa yang beriman? Apakah semuanya? Apakah hanya sebagian? Apa buruk tujuan sekolah ini, visi sekolah ini apa sasaran utamanya itu siapa? Kalau di dalam pengertian ini kan yang dimaksud dengan visi itu mengutamakan sasarannya untuk siswa. Berarti mungkin menurut saya ke depan visi itu bisa direvisi menjadi mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudi luhur, dan memiliki kompetensi apa kemarin yang masih di bawah itu numerasi untuk menyiapkan anak di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu mungkin menurut saya seperti itu. Dan hari ini sebenarnya saya sedang menyusun kurikulum, dan ini klop banget. Kurikulum itu sebenarnya disusun. Sebelum disusun itu kita sebelumnya memusyawarahkan tentang visi sekolah, dan ini kebetulan sekolah kita itu ada CGP yang sama, tujuannya sama. Sekarang sedang merefleksi kegiatan visi sekolah apakah sudah sesuai dengan era pembelajaran sekarang atau belum. Kalau sudah sesuai ya itu dilanjutkan, kalau memang belum sesuai direvisi, disesuaikan dengan namanya kodrat zaman gitu. Kodrat zaman, karena zaman itu selalu berubah. Saya kira itu yang sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan orang bingung ya. Mudah-mudahan orang bingung. Nek bingungi berarti kan ada harapan untuk tanya kembali. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih waktunya, dan saya juga jempol kepada CGP, calon guru penggerak ini, kepada Bu Anggreni, terima kasih yang sudah mendampingi guru kami sehingga sedikit demi sedikit itu perubahan terlihat nyata. Dan saya berharap ini sudah dibuka pendaftaran angkatan 10, monggo Mbak Eka, terus siapa Mbak Juni ya yang sudah memenuhi syarat, tidak usah tunggu lama-lama, nanti keburu diambil orang ya. Jangan tunggu lama-lama, nanti keburu diambil orang. Karena jangan dilihat dari keluhannya, tapi dilihat dari seberapa besar manfaatnya, seberapa besar nilai dari keikutsertaan menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak. Nanti ke depan mau jadi apa itu adalah bonus. Yang penting kita ikuti saja aturan yang ada, kita ikuti saja apa yang sekarang sedang menjadi booming lah. Nanti kedepannya mau jadi apa itu sudah takdir, wis ginaris. Kalau memang bukan rezeki dikejar ya memang tidak sampai. Tetapi saya dulu nggak pernah berpikiran. Justru kalau dulu kita ngikutin belum ada aturan, belum ada regulasi. Kalau CGP itu nantinya kan menjadi kepala sekolah, belum ada. Saya hanya mengikuti. Saya ikut pun karena diajak oleh Bu Neni. Saya ingat, saya sebenarnya nggak mau ikut, tapi ayolah Pak Milu ya. Saya hanya coba-coba, dan itu pun deadline. Jadi deadline nanti malam jam 12, jam 10 malam saya baru mengisi esai, dan tidak disangka ternyata masuk, karena saya
menulis esainya itu seputar Utawari mungkin, jadi unik mungkin juga. Kemudian pas wawancara juga saya menceritakan tentang Utawari karena saya berpindah 2 bulan atau 3 bulan dari Utawari, sehingga pemikiran tentang pembelajaran masih yang dianam itu Utawari, belum sana, belum Sidang Negara 8, karena saya pindah itu langsung lockdown. Saya belum pernah ketemu siswa, jadi nggak bisa bercerita tentang siswa di sana. Nah, saya kira itu terlalu panjang, nanti kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urip, tadi penjelasannya luar biasa, ya, lengkap, gamblang, ya. Tapi saya menambahkan sedikit Pak, untuk visi sekolah yang pernah Pak Urip buat atau dulu pernah dibuat oleh tim, saya kurang paham. Fokus pada saat ini, ya, sekarang ini belum merdeka, jadi fokusnya siswa, ya, murid, jadi semua kegiatan semuanya untuk murid, itu Bapak Ibu. Kemudian, nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, ya, bukan untuk kita perlu digaris bawah. Pada kegiatan hari ini saya khususnya tidak ingin, ya, atau tidak punya maksud untuk mengganti visi sekolah yang sudah ada. Tetapi jika hari ini kita merumuskan bersama, kok cocok atau disepakati oleh semua, bisa juga. Tulis Bu Selin. Ya. Ya. Monggo Pak Urip. Pak Urip ini boleh ngisi atau tidak ya? Boleh, justru yang pertama. Oh, justru yang pertama Pak. Ya. Tapi ya ditulis Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen kita itu atau memimpikan kita itu punya murid yang bagaimana? Silakan ditulis sekarang ya, bukan besok. Ini PR ya? Bukan sekarang Pak. Jangan PR. Ya, semangat. Belajar bersama. Punya Pak Urip aja? Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya di sini menulis peserta didik yang niat sekolah. Niat sekolah, niat berarti ya? Ya, karena semua itu berawal dari niat. Keren. Ini cerminan saya sendiri, karena saya kalau ke sekolah itu benar-benar tidak ada, kalau waktu masih sekolah kalau jadi guru itu niatnya ke sekolah, ya udah cuma sekolah datang, naruh tas, duduk, dengarkan, enggak masuk waktu mendengarkan, pulang hilang, ada PR masuk lagi, udah besok hilang lagi, kalau mau tes baru belajar. Terus nggak ada yang diperoleh dari sekolah, paling cuma pengetahuan. Ya itu kalau menurut saya niat sekolah. Jadi refleksi untuk guru juga sih. Sekarang saya waktu belajar guru keguruan itu jadi kayak ingin mencoba membuat siswa sekolah benar-benar berangkat ya niatnya sekolah. Tapi ya mungkin masih panjang ke depannya lah. Ya cukup. Ya. Terima kasih Pak Roman. Ini pengalaman pribadi Pak Roman. Dulu waktu sekolah di sini Bu. Iya. Flashback. Jadi Pak Roman pengen anak-anak didiknya itu nanti mengajar di kelas 4 niat gitu ya Pak ya. Niat sekolah gitu. Niatnya tidak hanya berangkat terus pulang, tapi betul-betul mendapatkan atau menerapkan ilmu yang didapat dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Pak Roman. Nah Bapak Ibu sepakat ini kita sudah menjawab beberapa ada satu kalimat rumusan tadi. Bapak Ibu sudah menjawab tadi berkarakter, mandiri, kemudian tadi niat, tadi kata Pak Roman, kemudian ada mungkin bisa ditambahi ya, nanti ada kritis,
aktif gitu ya, banyak ya kan? Mungkin Bapak Ibu banyak juga tadi ya, tapi menulisnya hanya satu ya. Kemudian pertanyaan kedua Pak Roman, tolong ya. Unik, tadi unik satu, kemudian kedua punya Pak Roman dan Bapak. Bisa dulu mungkin ya. Istimewa, pasti pakai telur ya. Istimewa. Bisa dapat tuh? Ya. Beragam. Kita percaya bahwa murid kita beragam, maka kita dapat belajar berdiferensiasi. Ya. Kalau Pak Anggun apa Pak? Pak Anggun percaya bahwa muridnya Pak Anggun itu bagaimana? Istiqomah. Berarti tidak berapa? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kalau setuju kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pak Roma. Ya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, jadi di sekolah ini di SD Negeri Kutawaran 2 kita mengutamakan apa sih? Berbudaya positif. Boleh? Apalagi? Disiplin. Oh, kita ini disiplin banget ya. Militer. Muridnya belum datang, Militer. kita sudah datang duluan. Benar ya, benar. Betul. Kita mengutamakan disiplin. Kemudian tadi Pak Roman. Pak Roman itu di sekolah apa? Kecepatan dalam hal apa Pak? Pembelajarannya efektif jadi pengulang gitu. Keren. Kalau Pak Kulit gimana Pak? Di sekolah kita mengutamakan apa Pak? Kalau saya sekolah kita itu mengutamakan apa ya? Kecenderungannya kemarin sih kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Ini ada kalau sekolahnya bentuk juga, jadi kesepakatan. Setiap bulan. Banyak pemaksaan. Iya betul. Jadi untuk membuat visi, kalimat-kalimat visi dan lain-lain, kita harus melihat kemampuan atau fokus pada kekuatan diri sendiri. Kemudian fokus pada aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kita punya aset apa sih? Banyak sekali. Jangan aset tidak hanya keuangan bosnya banyak uangnya kan tidak. Jadi aset yang dimiliki SD Kota Batu itu banyaklah hanya luas. Punya kepala sekolah muda, terus pintar, CGP pula, ya. Terus guru-gurunya apalagi muda-muda, terus energi, satsut ya, satsut kalau ada apa-apa satsut. Terus saya juga senang sekali dengan teman-teman kolaborasi, ya kan? Ya, kerjasama. Ada yang ini akhirnya bisa tujuannya terwujud. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid kita ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sadar bahwa mereka itu bagaimana? Mereka itu anak yang seperti apa? Ya, bingung ya? Bingung ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa coba contoh slide berikutnya. Nah, kalau saya itu murid di sekolah kita itu sadar bahwa mereka itu punya hak dan kewajiban. Ya, sadar akan hak dan kewajibannya. Contohnya anak di kelas 5 itu kalau belum dinilai puber, ya belum bu, dan dia minta haknya. Ya, jadi kalau belum dinilai ya pokoknya minta terus. Kenapa sih nggak dinilai? Kenapa sih? Kemudian mereka juga sadar kewajibannya. Nyatanya apa? Kita punya kesepakatan berangkat sekolah jam berapa mereka bisa tepat waktu. Pakai sudah. Apa nikah? Sama saja. Sama ya. Kan ada yang lain mungkin. Selain hak dan kewajiban kan apa lagi? Memiliki rasa tanggung jawab. Oh iya. Jadi murid di kelasnya Pika di sekolah ini ya, yang umumnya punya rasa tanggung jawab. Kalau tidak tanggung jawab dia tidak. Sekepen dewek. Tapi ada juga yang dulu ya. Yang
tanggung jawab ya kita dorong, ya kita push supaya ditanggung jawab. Kemudian yang lainnya mungkin kita sadar betul, sebetulnya sadar ya bahwa belajar itu adalah kebutuhan seperti makan gitu ya. Kalau tidak belajar ya berarti nanti lemes. Sepakat ya Bapak Ibu tadi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, kita di sekolah yakin untuk titik-titik. Nah, kita sebagai guru di SD 2 ini yakin untuk apa? Mau apa? Kita yakin kita itu bagaimana? Seperti tadi saya mengatakan kita di SD 2 guru-gurunya senang belajar. Nyatanya ini ya, datang kan berarti kan senang belajar. Kemudian saya yakin guru-guru di sini tuh di sekolah ini senang kolaborasi atau kerja sama. Yang lainnya apa? Saling menghargai, Saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Orang itu dia syukur. Ya, kita di sekolah yakin untuk ya saling menghargai, menghormati, kerjasama, gitu ya. Saling support. Saling support. Ya, Pak Anggi dia bilang Malah ngenyek. saling support. Kita di sekolah yakin untuk kita mau memberikan ilmu kepada murid-murid kita dan mencerdaskan mereka. Itu ya. Berikutnya Pak Rahman. Kita sebagai guru di sekolah paham bahwa titik-titik. Kita paham apa sih? Mungkin tentang pendidikan. Kita paham bahwa kalau saya pendidikan akan berhasil kalau kita kolaborasi. Kalau kita tidak mau berkolaborasi, tidak mau bekerja sama, sudah pasti tidak pendidikan itu tidak pernah akan maju, khususnya di SD Kota 2. Gimana Bapak Ibu? Apakah sepakat? Sepakat. Ada lagi mungkin? Kita guru-guru di sekolah paham bahwa anak-anak itu pengen apa sih? anak-anak ingin didengarkan, Ingin didengarkan, ingin disayang-sayang. Bener loh, anak itu pengen didengarkan ya. Jangan gurunya atau didengarkan, maunya didengarkan, tapi tidak mendengarkan muridnya. Terus pengen disayang, dielus-elus ya kepalanya. Terus apa lagi? Ingin dibuatkan layangan itu juga bentuk kasih sayang, betul. Tapi kan bukan di sekolah ini, tentu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalimat visi kita harus punya makna. Jangan kalimat-kalimat yang biasa kita sebutkan ya, tapi kalimat-kalimat itu punya arti tersendiri. Penting ya untuk diri kita pribadi. Kemudian kalimat visi itu juga menyemangati. Kemudian ketiga, menggerakkan hati orang yang turut membaca. Jadi biasanya yang membaca visi kita itu siapa biasanya? Yang membuat kurikulum. Atau mungkin kan ada di kelas-kelas ya, mungkin muridnya baca. Atau gurunya pasti udah jelas. Tapi kita akan membuat kalimat visi. Nah kalau tadi di visi sekolah saya mengamati kelihatannya belum ada kalimat atau kata operasionalnya. Ya mungkin bisa ada contoh di situ mewujudkan atau terwujudnya. Murid yang bagaimana tadi yang Bapak Ibu tulis di kalimat rumput pertama, ya Pak? Berkarakter ya tadi. Berarti mewujudkan murid yang berkarakter. Di sini maksudnya budaya positif itu adalah pembiasaan. Kalau pembiasaan itu lebih susah kelihatannya ya. Misalnya apa pembiasaannya? Pembiasaan untuk 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Jadi ini kalimat visi kita setuju tidak? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada di situ dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? sudah ada. Sudah ada semua. Bapak Ibu ketika punya harapan tentang murid-murid kita, bahwa saya pada dasarnya yakin bahwa setiap murid memiliki kemampuan masing-masing yang jika kita bisa mampu mengasah, mendukung, serta memfasilitasi perkembangan setiap anak, insya Allah murid-murid kita kelak akan berhasil sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian kita juga harus
harus mendidik serta membimbing mereka dengan kasih sayang, dengan sepenuh hati, sehingga anak-anak akan merasa nyaman belajar, merasa bahagia dalam belajar. Kemudian juga mereka sepenuh hati akan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan keinginan kita, bahwa kita ingin anak-anak memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab, bahwa belajar merupakan kebutuhan mereka. Visi sekolah apakah sudah sesuai dengan era pembelajaran sekarang atau belum? Kalau sudah sesuai, Kita belajar Pancasila.